Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat mahasiswaku Trianandra semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Oke, Waalaikumsalam. Kita langsung mulai saja ya. Eh, Siapa ini? Saidun. HHA gitu apa? Masih sepi. Ya nggak apa-apa. Pokoknya saya mulai aja sambil nanti teman-teman bisa melihat di channel YouTube ya, di channel YouTube-nya saya. Jangan lupa subscribe ya, pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Di cuman kurang subscribe Pak. Udah subscribe ya? Ini saya matikan ya, mic-nya. Cuman Saya matikan mic-nya biar biar kuliahnya bisa konsentrasi. hadir Pak, Jenendra Pak. Ya, oke, Jendra, selamat malam. Ini mic-nya saya matikan dulu ya, biar Siap. konsentrasi mengajarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kelihatan nggak? Punya saya bisa kelihatan nggak? Aduh, ya sorry sorry. Bisa Pak, bisa. Ya ya, Bisa Pak. nanti bisa dilihat di channel YouTube ya. Jangan lupa subscribe untuk channel YouTube-nya. Gimana kabarnya Jinindra? Sehat? Sehat Pak, baik. Baik Ya, Pak. alhamdulillah sehat. Ya, aspek organisasi kita mempelajari aspek organisasi eh, di mana ada dua jenis organisasi yaitu organisasi besar dan organisasi kecil. Organisasi besar dibagi dua, profit dan non profit. Ya, organisasi kecil dibagi dua, profit dan non profit. Apa yang dimaksud dengan organisasi profit? Ya, organisasi profit adalah organisasi yang mendapatkan laba. Organisasi profit, organisasi yang berorientasi pada laba. Ya, jadi eh, perusahaan-perusahaan yang mencari laba atau keuntungan itu dinamakan organisasi profit. Kalau organisasi kalau organisasi non profit atau organisasi yang berorientasi pada tidak berorientasi pada keuntungan atau laba, ya. Kalau organisasi profit itu biasanya perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang dia memproduksi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan, ya. Itu organisasi yang profit. Kalau organisasi non profit, organisasi yang tidak mendapatkan keuntungan itu baik barang maupun jasa ya. Organisasi non profit misalnya LSM
Nah, itu organisasi non profit. Kalau organisasi profit misalnya PT Indofood Sukses Makmur ya, seperti kemarin kita sudah KKL ke sana, di situ ada PT Yakult, kemudian ada Indofood, ada apalagi itu Yakult, Pocari Sweat, yang nah, itu merupakan organisasi-organisasi yang profit. Dia mencetak barang, membuat barang untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau non profit dia bisa menjual barang maupun jasa yang tidak berorientasi pada uh, uang atau keuntungan. Karena biasanya organisasi non profit itu organisasi yang dibiayai oleh mereka sendiri ya, atau diberikan bantuan oleh eh, apa pemberi donor ya, ya pemberi donor, misalnya LSM itu tidak berdiri sendiri dia. LSM itu pasti ada lembaga pendonor ya, yang dia fungsinya adalah memberikan suntikan dana kepada LSM itu untuk dia membuat organisasi itu bisa berjalan ya. Misalnya LSM di bidang hukum ya, dia di situ uh, memberikan suntikan dana untuk pendidikan tentang hukum atau bantuan hukum ya. Biasanya kalau bantuan hukum itu dia bergerak di LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum ya. Banyak LSM di Indonesia yang eh, bertujuan untuk membantu masyarakat, baik itu LSM yang bergerak di bidang hukum atau LBH, LSM yang bergerak di bidang pertanian, kemudian LSM yang bergerak di bidang pendidikan, semua ada ya. Jadi para penyumbang atau pendonor dari LSM ini atau organisasi non profit ini, dia tidak mengharapkan uang itu kembali ya. Dia tidak mengharapkan uang itu kembali karena ini biasanya LSM ini bergerak dalam bidang mendidik masyarakat ya, mendidik masyarakat tentang pertanian, mendidik masyarakat tentang hukum, mendidik masyarakat tentang ekonomi. Ya, penyumbang-penyumbang atau pendonor ini mereka tidak berpikir tentang bagaimana uang itu bisa kembali. Berbeda dengan organisasi profit ya. Organisasi profit itu juga seperti itu. Jadi organisasi profit itu orang-orang yang mendonorkan dananya itu mengharapkan bagaimana uang itu bisa kembali ya. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu kemudian menjual saham ya, saham perusahaan untuk dia bisa membeli saham itu sehingga dia mendapatkan keuntungan dari pembelian saham itu. Kalau di lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pendonor itu tidak mengharapkan uang kembali, ya, dan tidak ada kepemilikan seperti layaknya organisasi bisnis, ya, kepemilikan organisasi nirlaba atau non profit ini bisa dijual, dialihkan atau ditebus kembali. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau perusahaan atau organisasi bisnis itu kepemilikannya bisa dijual, bisa dialihkan atau ditebus kembali ya. Tapi kalau kalau organisasi non profit ya seperti itu, tidak bisa dijual kemudian dialihkan tangan
atau istilahnya dipin apa sertifikatnya untuk jaminan bank nggak bisa. Tapi kalau organisasi bisnis atau organisasi profit bisa apa dijual kemudian dialihkan kepemilikannya bisa. Tapi kalau organisasi profit nggak bisa. Ya, next. Unsur-unsur organisasi ya. Unsur-unsur organisasi itu ada terkoordinasi, memiliki tujuan, kemudian sistem sosial ya. Unsur-unsur organisasi. Unsur organisasi ya, di dalam organisasi itu satu adanya personel atau orang, orangnya. Jadi kalau organisasi tidak ada personelnya, tidak ada orangnya, ya bukan organisasi. Dan setiap personel di dalam organisasi itu dia memiliki level dan fungsinya sendiri-sendiri. Misalnya ketua, kalau organisasi kecil ya, misalnya organisasi muda-mudi itu ada ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendara, dan mereka punya fungsinya sendiri-sendiri ya. Sama kalau kemudian organisasi itu ada direktur, manajer, supervisor, kemudian ada operator. Nah, itu ada fungsi-fungsinya sendiri-sendiri. Yang kedua, adanya kerjasama ya. Organisasi eh, kalau tidak ada kerjasama, organisasi akan bubar ya. Banyak organisasi yang awalnya itu didirikan atas kebersamaan, ketika organisasi tersebut sudah mencapai profit, akhirnya apa? Terjadi gontok-gontokan, rebutan, akhirnya organisasi itu bubar. Banyak perguruan tinggi yang seperti itu, seperti di Jogja ada sebuah perguruan tinggi yang besar, ya, dia sudah punya mahasiswanya banyak, tapi karena eh, ya mungkin apa ya rebutan profit ya, karena profitnya menjadi besar sehingga terjadi pertentangan di dalam organisasi itu, sehingga apa yang terjadi ya akhirnya organisasi tersebut pecah. Nah ini kalau dalam uh, unsur-unsur organisasi salah satunya ada personel, dua kerjasama, yang ketiga tujuan bersama ya, tujuan yang akan dicapai suatu organisasi. Nah, kalau organisasi itu tidak punya tujuan bersama, kebersamaan dalam bertujuan, ya seperti tadi organisasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Satu tujuan, misalnya tujuannya untuk mendapatkan profit oriented, mendapatkan keuntungan, bagaimana di dalam organisasi itu semua stakeholder yang ada di organisasi itu semua bertujuan bagaimana mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya untuk kemajuan organisasi. Nah, itu tujuan bersama dalam sebuah organisasi, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Pusing? Jinendra? IA ini apa? Nggak ada nggak ada Saitun, Maulana Saitun, sehat? Kabarmu sehat, Maulana Jinendra? Siap Pak, siap Pak. Sehat. IA itu siapa? Ikhlas itu Pak. Ikhlas Pak. Oh, Amal. Ah? Ayun Pak. Oh, Ayun. Ayun Febriana apa Ayun Febrianti? Ayun Febriana. Ayun Febriana, oke. Sehat Ayun? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jauh dari ODP, PDP. Jauh, Pak. Cinendra gimana sekitarmu? Kamu di Solo ya, Cinendra ya? Aman, Pak. Saya di Klaten, Pak. Oh, Klaten. Hati-hati loh ya, Klaten banyak yang terkena karena banyak ditutup-tutupi sehingga banyak yang terkena, apalagi yang pulang dari Goa. Ada nggak yang pulang dari Goa? Enggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Itu yang ada di Wonosari, Pak. Wonosari Klaten, Pak. Wonosari Klaten ya. Wonosari Klaten. Hah? Ya. Itu yang ada di situ, Pak. Kalau di tempat saya nggak ada, Pak. Masih nol, Pak. Kecamatan Piten masih nol, Pak. Ya alhamdulillah ya. Ini di kecamatanku sudah ada 3 orang ini. Waduh. Oh, yang satu pegawai Pan Brothers, kemudian yang pulang dari Goa, kemudian satu komplek yang Pan Brothers itu satu komplek itu, kemudian di lockdown itu, dijaga Satpol PP itu. Jadi kalau ada pulang dari bepergian harusnya juga harus ini ya, harus jujur sama tetangga, jujur sama orang-orang di sekitarnya sehingga tidak ini tidak bikin kasus-kasus kayak gini kan kasihan. Kayak di Solo itu kan ngapusi karena ngapusi ini pihak rumah sakit sehingga malah jebol. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Tadi yang unsur-unsur tadi masih baru 3 personel kerjasama tujuan bersama. Yang keempat peralatan. Ya, bagaimana organisasi itu bisa berkembang kalau ada peralatan. Peralatan itu ya macam-macam, baik kantor atau bangunan atau gedungnya, materialnya, uangnya, sumber daya manusianya, ya itu termasuk peralatan ya. Kalau organisasi non profit jelas itu ada pendonornya ya. Tapi kalau organisasi yang profit dia harus mencari sendiri bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dari organisasi tersebut ya. Ini orang tembak-tembakan apa ini? Kemudian lingkungan ya. Faktor lingkungan sangat berpengaruh untuk organisasi ya, budaya sosial, kebijakan, regulasi, kondisi ekonomi, peraturan, undang-undang, peraturan bupati, peraturan gubernur, itu sangat mempengaruhi. Ada beberapa daerah yang untuk mendapatkan izin dari gubernur atau bupati itu sulit. Ada juga beberapa daerah untuk mendapatkan izin itu gampang. Apalagi izin yang berhubungan dengan organisasi profit ya, yang kemudian dia organisasi besar yang membutuhkan nanti tenaga kerja
banyak itu biasanya diizinkan, ya, diizinkan oleh pejabat-pejabat setempat karena apa? Untuk mengurangi pengangguran di daerah tersebut. Ini pengangguran ini kan salah satu penyakit yang luar biasa. Kita dalam keadaan kondisi seperti ini, ya, dengan pandemik corona seperti ini, wah luar biasa. Setiap malam kita harus berjaga-jaga. Kamu juga jaga, Indra? Gimana Pak? Enggak Pak, saya nggak jaga, tidur di rumah aja. Enak ya. Wah, saya kena apa? Jadi petugas posko gugus tugas COVID-19 setiap malam harus di posko. Akhirnya saya 2 hari ini saya tepar. Nggak bisa keluar. Saya biasanya pulang jam 3 pagi, saya baru pulang karena jaga di posko. Dan malingnya banyak banget ya ternyata ya sekarang ya. Wah ini ya luar biasa. Itu karena apa ya? Karena Pak itu maling yang di maling itu gimana tuh Pak? Itu kok kayak saya belum pernah melihat maling sedikit pun tuh Pak. Sampai saya nol dari usia 0 sampai sekarang ini Pak. kan Katanya kalau maling itu kalau ditangkap terus lari ke semak-semak apa ke apa itu namanya ke ya pokoknya intinya yang petang-petang itu hilang katanya di situ. Gitu Pak katanya Pak. ya itu juga gimana ya? Kemarin di tetangga sebelah itu juga gitu. Maling kemudian masuk di kuburan hilang. Orang wah ini pakai belut putih pakai apa namanya ilmu kanuragan lah. Kalau saya kok enggak ya. Kalau saya lebih Iya berpikir makanya pakai logika ya. Logika iya bahwa Pak saya juga Pak. orang itu mau maling dengan pengejar itu lebih lebih kendel malingnya. Masuk dia nggak lihat itu tempat ada ularnya, tempatnya rimbun, itu nggak mau tahu, pokoknya yang penting selamat. Tapi pengejarnya kan mikir-mikir, apalagi kalau sudah masuk kuburan, babunya lebat gitu kan mikir-mikir. Nah, kemudian ya itu karena dia nggak berani mengejar sampai ke dalam, akhirnya ya dibilang kalau apa eh, pakai pakai semacam ilmu-ilmu gitu ya. Dan ternyata benar ketika tetangga desa itu orang sudah mengatakan kalau dia menggunakan ilmu-ilmu itu ditunggu sampai pagi kan. Sampai pagi ternyata orangnya itu tertidur di kuburan. Nah, akhirnya ya kecekel tuh bahwa memang tinggal tetek-tetek ya bahasa Jawa ini kan tetek-tetekan lah. Kalau maling kan nggak peduli gue apa arep tempat itu semak-semak belukar ada ada apa pecahan beling, ada ular. Ya masuk aja deh. Yang penting selamat aja. Tapi bagi pengejar kan mikir-mikir ya, ngopo mlebu rono. Akhirnya membuat cerita-cerita yang seperti itu. Kalau saya logikanya gitu. Iya Pak. Ya, logikanya kan seperti itu. Jadi ini saya ya nggak tahu ya fenomena ini beberapa selama 10 hari ini saya tugas di pos COVID itu 2 kali kami orang atau menangkap orang itu orang gila. Jadi untung tidak kami pukuli dulu. Saya sudah bilang sama anak muda